Halo, selamat datang kembali ke Bincang Sehat Rumah Sakit Tentara Tingkat 2 Dr. Sujono, Kota Magelang. Pada hari ini kami bersama dokter spesialis anak, Dr. Yulinar, MSc, SPA, untuk membahas persepsi medis terkait penyakit campak. Halo, selamat pagi Dr. Yulinar. Selamat pagi, Bagaimana Dok? kabarnya, dokter? Alhamdulillah sehat, Dok. Baik, mungkin bisa dijelaskan dokter untuk penyakit campak itu sebenarnya penyakit apa sih, dokter? Penyakit campak itu penyakit infeksi, Dok. Penyebabnya virus ya, morbillivirus. Jadi memang penyakit campak. Campak itu nama lainnya morbilli. Ada yang menyebut measles. Ada yang menyebut kalau orang Jawa gabagen, ada yang bilang apa tampek apa gitu ya. Itu penyebabnya virus dan dia penyakit yang sangat menular. Ya biasanya diawali dengan demam, kemudian ada batuk pilek dan ada radang mata, konjungtivitis ya, belekan keluar beleknya gitu. Kemudian nanti saat hari keempat atau hari kelima, saat demamnya itu puncaknya, tingginya itu nanti terus keluar bintik-bintik merah gitu, Dok, bintik-bintik merah. Kemudian nanti bintik-bintik merahnya itu bisa menghilang, tapi dia akan menimbulkan bekas hitam-hitam dan mengelupas, hilangnya nanti sampai 2 minggu gitu, Dok. Dan ini penyakit yang sangat menular. Inkubasinya bisa 10 sampai 12 hari, dan kalau satu orang terkena itu dia bisa menularkan antara 12 sampai 18 orang di sekitarnya. Dan ini penyakit termasuk penyakit yang berat dan dampaknya bisa jangka panjang. Jadi kalau anak terkena campak itu imunnya bisa turun untuk jangka waktu yang lama, Dok. Kemudian juga efek sampingnya dia bisa radang otak yang timbulnya bisa bahkan sampai 10 tahun kemudian gitu, Dok. Jadi itu sebetulnya penyakit yang serius gitu. Berbahaya ya, dokter ya? Iya, bahaya. Untuk penularannya seperti apa, dokter? Bagaimana cara anak bisa menularkan campak? Kalau campak itu menularnya bisa melalui droplet, melalui percikan ludah. Jadi dari pasien penderita campak, kemudian dia bisa menularkan ke orang-orang sekitarnya, dan virus itu juga bisa terbawa angin sampai ke tempat yang jauh, dan juga dia bisa bertahan selama 1 jam di ruang terbuka ini. Lama ya, dokter ya? Lama ya, makanya ya kita harus waspada. Kita tahu ada vaksin yang bisa mencegah penyakit campak. Itu untuk vaksinnya apa, dan untuk jadwalnya mungkin bagaimana, dokter? Kapan? Oh iya, ya karena ini penyakit yang menular dan dia itu sebetulnya hanya hostnya itu hanya di manusia, Dok. Jadi ini sebetulnya penyakit yang bisa kita cegah dengan cara imunisasi. Nah, imunisasi campak itu kalau zaman dulu itu campak tok, Dok, ya vaksinnya ya. Tapi kalau yang program pemerintah ya, yang program pemerintah itu campak dulu umur 9 bulan. Kemudian program imunisasi dari pemerintah yang sekarang itu campak itu digabungkan dengan rubella. Ya, pemberiannya sama umur 9 bulan ya, bareng ya, karena ini satu suntikan. Campak rubella atau MR. Karena campak itu bahasa Inggrisnya kan measles. Jadi vaksinnya ada yang bilang campak rubella, ada yang bilang MR gitu, Dok. MR itu measles rubella. Jadi umur 9 bulan itu imunisasi dasarnya. Tetapi program imunisasi yang dari pemerintah sekarang itu kan tidak hanya imunisasi dasar saja.
Jadi program imunisasi yang dari pemerintah itu termasuk imunisasi lanjutan atau imunisasi booster atau imunisasi ulangan atau imunisasi penguat, ada yang bilang gitu ya dok ya. Nah itu ulangannya itu dilakukan pada usia 18 bulan. Nah kemudian program imunisasi campak itu setelah 18 bulan itu jadwalnya adalah 5 tahun, 5-6 tahun gitu. Nah ini pemerintah itu juga sudah membuat programnya dok, tapi dia dikerjakan di sekolah. Saat kelas 1 SD itu dalam program bulan imunisasi anak sekolah, BIAS. Ya, BIAS itu juga masuk program pemerintah. Jadi sebetulnya pemerintah itu program imunisasinya tidak hanya imunisasi dasar, tetapi juga imunisasi ulangan. Lah yang ulangan itu untuk yang campak itu umur 18 bulan dan umur umur kelas 1 SD. Ini yang maksudnya menggantikan yang booster umur 5 tahun itu, ulangan 5 tahun. Jadi dikerjakan di sekolah yang masuk dalam program BIAS, bulan imunisasi anak sekolah. Gitu dok. Jadi sebetulnya kalau kita mengikuti program yang dari pemerintah itu sebetulnya kita tuh udah cukup ini dok, udah cukup banget ini. Ya udah cukup banget dan itu gratis. Ya kan? Kalau yang 9 bulan misal mau melaksanakan di posyandu atau di puskesmas kan gratis, 18 bulan juga kan gratis, terus di sekolah juga kan gratis dok. Jadi sebetulnya kalau kita ikut itu pemerintah itu sudah menyediakan gitu loh dok. Jadi kita sebetulnya sudah nggak susah, nggak repot, nggak ini, asal udah ikut aja itu sebetulnya sudah cukup itu. Meskipun memang programnya sudah sangat bagus ya dok ya, dari kecil, dari SD, tapi kira-kira kenapa dok kok bisa campak ini masih menjadi masalah kesehatan padahal sudah ada vaksinnya? Untuk mencegah terjadinya outbreak, wabah, itu karena saking menularnya campak itu ya, campak itu sangat menular, maka perlu cakupan imunisasi lebih dari 90% di masyarakat. Nah ternyata kenyataannya kan banyak juga yang belum imunisasi atau tidak lengkap imunisasinya ya. Pada tahun 2019 itu cakupan imunisasi di campak di Indonesia itu 86%, tetapi pada tahun 2024 sensusnya itu mengatakan malah turun menjadi 84, tadinya 86 menjadi 84, padahal kita butuhnya 95%. Jadi ternyata banyak yang tidak melakukan imunisasi dok. Nah dari kasus-kasus yang ini kan sekarang juga terjadi nih KLB ya dok, bahkan ada dokter intensif ya, ini kan dokter Karina dokter intensif juga ya. Dokter intensif yang di Jawa Barat itu meninggal dunia itu karena dia merawat pasien campak, dia ketularan dan meninggalnya karena pneumonia ya. Jadi terbukti bahwa anak-anak terutama di bawah 5 tahun ya, karena kasus-kasus campak yang sekarang akhir-akhir ini terjadi itu kebanyakan pada anak-anak di bawah 5 tahun. Yang orang dewasa itu kejadian berat itu di atas usia 20 tahun itu. Nah, ternyata yang di bawah 5 tahun itu kejadiannya itu kebanyakan pada anak yang tidak diimunisasi atau yang imunisasinya belum lengkap, baru 1 kali gitu dok. Kan harusnya kalau anak di bawah 2 tahun campak harus sudah 2 kali ya kan. Kalau anak udah sekolah kelas 1 SD sudah 3 kali harusnya gitu. Nah ternyata kejadian campak itu kebanyakan terjadi pada anak yang tidak diimunisasi atau imunisasinya tidak lengkap dok. Dan ya itu, jadi kita perlu cakupan imunisasi campak 95% itu untuk membentuk herd immunity ya dok ya,
herd immunity, jadi kekebalan di kelompok masyarakat, bukan hanya di individu tapi di masyarakat. Jadi sebetulnya kalau ada anak yang tidak imunisasi itu kok ya tega gitu ya, berarti kan dia menimbulkan potensi dia kalau terkena dia bisa menularkan ke orang lain kan gitu ya dok. Berarti dia tega loh, dia tidak hanya tega pada dirinya sendiri tapi dia juga tega pada orang lain, ya kan dok? Apabila memang anaknya sudah terkena campak, mungkin adakah hal-hal yang bisa dilakukan oleh keluarga di rumah? Kan berarti gini dok, kalau dia terkena campak artinya dia sudah didiagnosis campak, berarti diagnosisnya dari dokter kan? Ya, dia berarti sudah ke dokter kan? Itu isolasi is a must, ya, isolasi is a must. Artinya harus diisolasi. Nah, biasanya melihat klinisnya seperti itu, kalau seorang dokter terus ada pasien campak, kemungkinan besar dirawat di rumah sakit dok. Nah, kalau memang dia belum terdiagnosis campak, misal sudah timbul gejala keluhan, kalau di rumah ya sesuai dengan keluhannya dok. Kalau ibunya memang belum ke dokter ya, mungkin hari 1-2 demam ya pengobatan demamnya gitu dok. Banyak minum, kompres hangat, paracetamol gitu. Sesuai gejala aja. Iya, karena anak campak kan demam kan ada risiko kehilangan cairan melalui penguapan, jadi dia punya potensi dehidrasi, maka minum harus banyak. Kemudian anak campak juga kadang-kadang disertai diare juga bahayanya dehidrasinya kan dok. Jadi sesuai dengan tata laksana diare, minum yang banyak, terutama oralit ya dok, paling bagus oralit. Kemudian zinc, kemudian nutrisinya diperbaiki gitu dok. Gejala yang paling sering dilewatkan oleh orang tua atau yang miss sehingga orang tua tidak membawa ke dokter atau orang tua tidak hanya menganggap itu demam saja gitu? Ada? Iya, masih ada anggapan bahwa campak itu penyakit biasa pada anak gitu loh dok, iya kan? Oh biasa gabagen gitu kan. Nah, padahal gabagen atau campak itu penyakit yang dampaknya besar, imunnya bisa turun untuk beberapa saat, beberapa bulan, kemudian dia bisa berkembang bahkan beberapa tahun kemudian pun bisa menjadi subsclerosing panencephalitis SSPE. Itu pan itu artinya kan semuanya dok, jadi dia radang otak yang menyeluruh itu dok, yang berat, bahkan bisa menyebabkan kematian. Jadi kalau orang tua seringnya itu menganggap karena gabagan ini biasa pada anak, padahal harusnya ya enggak. Dia anggapnya gini, wah semua anak yo mesti gabagen gitu kan, padahal ya harusnya yo enggak, harusnya kalau anak sehat kan ya enggak, harusnya tidak seperti itu. Nah, cuman masalahnya ada beberapa penyakit yang mirip dengan gabagen ya, seperti rubella itu kan juga mirip, ada bintik-bintik merahnya, exanthem subitum, tetapi perjalanan alamiahnya sedikit berbeda dok, dan bintik-bintik merahnya juga berbeda. Apakah ada pesan untuk orang tua di rumah yang anaknya jangan sampai anaknya terkena campak atau anaknya sudah pernah terkena campak gitu dokter? Ya kalau supaya tidak terkena campak ya tentunya imunisasi dok ya, dan imunisasi itu sudah disediakan gratis gitu ya dok ya, sama masyarakat di posyandu, puskesmas gitu kan. Jadi mengapa tidak kita lakukan? Itu kan untuk kesehatan anak-anak kita gitu dok. Dan sebetulnya tidak hanya untuk kesehatan anak kita, karena itu kan kalau nanti terbentuk herd immunity itu yang tadi saya sebutkan, berarti juga melindungi anak-anak yang lain, tetangga kita, saudara kita gitu kan dok. Nah jadi jangan dilewatkan kesempatan untuk imunisasi yang sudah disediakan oleh pemerintah di posyandu, puskesmas, di sekolah juga. Nah kalau ada alternatif lain ya dok,
tentang imunisasi itu. Jadi kalau 9 bulan sudah MR, kemudian yang ulangan 18 bulan itu, kalau ada orang tua yang menghendaki vaksin yang sekalian dengan gondongan, itu vaksinnya namanya MMR ya. Itu namanya M yang pertama mumps, terus measles itu campaknya, sama rubella gondongan. Yang mumps itu gondongan ya, yang di sini itu dok radang kelenjar ludah ya. Nah, kalau MMR itu pemerintah memang belum menyediakan. Tetapi kalau ada orang tua yang memang mampu, dia mau vaksin secara mandiri, itu bisa di klinik yang lain atau rumah sakit atau ke dokter spesialis. Baik, jadi begitu ya untuk pendengar dan pemirsa Bincang Sehat pada hari ini. Terima kasih banyak untuk Dr. Yulina, Sama-sama spesialis dok, anak, ya. atas ilmu dan waktunya yang sudah diberikan. Sampai jumpa pada video-video berikutnya.